Kans Prabowo yang semakin sulit memenangkan Pilpres 2024. Anggaplah kita berangkat dari survei elektabilitas yang selama ini berseliweran. Saya paham bahwa kita sulit menerima penjabaran hasil-hasil survei ini. Bukan karena tidak memenangkan capres yang kita dukung, tapi memang objektivitasnya kita ragukan. Tanpa bermaksud mencederai ilmu metodologi penelitian, hasil dari survei-survei politik ini sangat bergantung pada untung rugi mereka sebagai penyelenggara. Ini adalah hasil survei dari CSAS yang terbaru dengan periode 13 hingga 18 Desember. Kita lihat Prabowo Gibran di level 43,7. Anies Mohaimin ada di posisi kedua, menyalip Ganjar Mahfud yang ada di posisi ketiga dengan perolehan 19,4%. Kita akan beranjak ke yang berikutnya dari indikator dari Polling Institute. Kita lihat dari periode 15 hingga 19 Desember, di mana Prabowo Gibran 46,1%, Anies Mohaimin 22,6%, Ganjar Mahfud MD 20,5%. Kita masih punya satu hasil survei lagi, kita akan simak bersama. Ini dari indikator politik Indonesia, Prabowo Gibran 46,7, Ganjar Mahfud 24,5, Anies Mohaimin 21. Saya kira pemilu itu masih belum pasti ya. Jadi jangan juga kita menggiring masyarakat bahwa yang menang adalah si A, si B, si C. Karena ini adalah bagian dari dinamikanya. Kan sudah jadi industri sekarang. Jadi berkembangnya juga lembaga survei kan ada karena ada kue ekonominya juga di sana. Jadi kami juga tidak mengatakan bahwa lembaga survei nggak boleh mensurvei, boleh silahkan. Tetapi kami melihat bahwa ada pasangan yang pernah dulu ketika pemilihan gubernur Desember dia urutan ketiga, tapi Februari dia menang. Artinya kita tahulah bagaimana survei-survei ini bisa hidup tanpa ada pembiayaan. Realistis tidak apa-apa, tapi kalau sudah membodohi rakyat, itu yang bahaya. Mari kita kembali mengintip ke belakang. Bayangkan dengan ilmu yang sama, dengan cara yang sama, tapi hasil survei Pilpres 2019 begitu kocak dan berbeda. Selain berbahaya untuk rakyat, bisa jadi berbahaya bagi pendonor. Karena hasil survei, ada capres yang terlanjur sujud syukur atas kemenangan yang dikabarkan melalui hasil survei ini. Sampai akhirnya ia menyadari kalau datanya salah, bahkan sampai berpidato mengatakan bahwa Pilpres kala itu dipenuhi kecurangan. Alhasil, rakyat lagi yang jadi korban. Rakyat terbakar atas pidato tersebut, melakukan demonstrasi. Tapi apa? Represivitas aparat, gas air mata, luka, bahkan nyawa menjadi sesuatu yang harus mereka bayar. Saya yakin hati kecil Pak Polisi bersama kami. Kami Mama Sulawesi Selatan berusaha. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kalau memang kenyataannya kalah nggak apa-apa, tapi kami melihat ini ada kecurangan, kami ya akan terus gitu. Tidak ikut KPU, tidak. Kita akan melawan kedaulatan rakyat. Di sini terjadi karena ada kecurangan. Kalau tidak curang kita tidak seperti ini. Di sisi lain, subjek penelitian yang dilakukan oleh surveyor tidak begitu akurat. Kita lihat, di antara 250 juta rakyat dengan 204 sekian juta pemilih yang terdaftar yang terdiri dari pemilih luar negeri dan dalam negeri, hanya ribuan atau puluhan ribu yang menjadi responden. Sisanya kemana? Belum lagi fakta pertemuan paslon-paslon dengan masyarakat yang sangat berbeda dengan hasil survei. Contohnya Pak Anies. Hasil surveinya hampir rata-rata paling rendah, tapi setiap pertemuannya luar biasa membludak masanya. Akhir-akhir ini justru hasil survei memperlihatkan data pemilih paslon 02 yang stagnan bahkan condong menurun. Sebelumnya, hasil survei ini terkadang menjadi pertimbangan pertama bagi sebagian pemilih. Ada yang beranggapan, misalkan, sudah bersusah payah menunjukkan pilih paslon, tapi ternyata tidak menang. Pemenang Pilpres tentu saja merayakan, tapi tak lupa juga mengingat siapa-siapa atau daerah mana yang minim pemilihnya. Dampaknya apa? Beberapa contoh misalnya,
pada tingkatan daerah sering sekali terjadi. Di kelurahan yang telah diketahui masanya ke arah mana, jika yang ia dukung menang maka syukur, tapi jika tidak, yang menang kontestasi memperlambat pembangunan kelurahan tersebut. Misalnya pembangunan jalan, akses ke tengah kota, atau fasilitas kesehatan yang tak kunjung ditingkatkan kualitasnya. Nah, psikologi ini tentu bisa menyesatkan karena akhirnya kita memilih karena ketakutan atau mau cari aman atau takut ketinggalan, akhirnya memilih sembarangan. Selain itu, sepekan Jokowi bertemu ketum partai yang menjadi koalisi paslon 2, makan malam bersama Prabowo, lari pagi bersama Erlangga, dan ngopi sore bersama Zulhas. Dalam berita Tempo ada beberapa pendekatan yang memperlihatkan bahwa Jokowi lagi dan lagi memperlihatkan aktivitas cawe-cawe politiknya. Bahkan pertemuan-pertemuan itu dianggap adalah manuver Jokowi yang melihat elektabilitas 02 stagnan, bahkan cenderung turun. Ini tentu semakin menjauhi keinginan Jokowi untuk menang satu putaran. Belakangan hal ini memang sering digaung-gaungkan. Di sisi lain juga ada kekuatan yang semakin luar biasa. Kejengkelan seluruh elemen masyarakat atas praktik-praktik jahat lingkar kekuasaan dan paslon 02 membuat orang dan masyarakat bosan. Terlebih yang mereka tampilkan hanya gimik-gimik joget gemoy di saat paslon lain melakukan gaya kampanye baru penuh gagasan seperti desak Anies, selepet Imin, demokrasi Ganjar, tabrak Mahfud. Tak hanya itu, ada gerakan nazar pemilu, gerakan asal bukan Prabowo Gibran, gerakan konsolidasi antara elit paslon 1 dan 03 yang dilakukan pendukungnya maupun tim pemenangan nasionalnya. Sekarang, kembali lagi pada sahabat-sahabat sekalian, mau dipimpin oleh sistem dinasti, dipimpin oleh pelanggar aturan, yang taunya marah-marah, mengumpat, dan emosional,